Salam guru penggerak. Saya Nimade Nitasari, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk pengembangan institusi yang dipimpin. Dalam konteks sekolah, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang dapat mengenali potensi dan kekuatan yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah, kemudian diberdayakan untuk proses pembelajaran yang berdampak pada pengembangan sekolah. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem sekolah adalah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik di lingkungan sekolah yang selaras dan harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor biotik terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, pengawas, dan masyarakat di sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari sarana-prasarana dan keuangan. Ada dua pemikiran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, yaitu asset-based thinking dan deficit-based thinking, di mana keduanya memiliki perbedaan. Deficit-based thinking atau pendekatan berbasis kekurangan akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Sedangkan asset-based thinking atau pendekatan berbasis aset adalah cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Asset-based thinking dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Dalam pengelolaan sumber daya sekolah berdasarkan asset-based thinking, kita diarahkan untuk mengidentifikasi hal-hal positif di lingkungan sekolah sebagai sebuah ekosistem. Dalam pendekatan asset-based thinking, kita menggunakan hal-hal positif yang memotivasi sebagai kekuatan untuk menuju pengembangan sekolah. Ada 7 modal utama dalam pengembangan sekolah berbasis aset. Yang pertama, modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan kebudayaan. Implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerapkan asset-based thinking dengan melihat setiap keunikan yang ada pada diri siswa sebagai potensi positif untuk dituntun dan dikembangkan. Yang kedua, dengan memberdayakan segala sarana yang ada serta lingkungan dengan maksimal sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dilakukan dengan cara yang pertama, mengkomunikasikan semua ilmu yang didapatkan dalam pengelolaan sumber daya kepada kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, melakukan pemetaan sumber daya potensial yang telah dimiliki sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki berdasarkan asset-based thinking melalui program-program sekolah.
Implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerapkan asset-based thinking dalam mengenali aset potensial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Yang kedua, membuka akses untuk menggunakan aset. Kemudian, menjalin relasi yang baik dengan masyarakat agar dapat berkolaborasi dalam memajukan pendidikan di sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, diperlukan pengelolaan sumber daya yang tepat melalui asset-based thinking. Dengan pemanfaatan sumber daya yang maksimal, sarana dan prasarana yang baik, serta hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat, tentunya akan membuat siswa aman dan nyaman dalam belajar, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal untuk dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul lainnya. Yang pertama, koneksi modul 3.2 dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, seorang guru harus menciptakan suasana belajar yang merdeka diselipi dengan bermain, karena bermain merupakan kodrat anak. Jika dihubungkan dengan pengelolaan sumber daya, di sini guru diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai aset di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar dan bermain anak, serta mengidentifikasi berbagai keunikan anak sebagai potensi untuk digali dan dikembangkan, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam mengelola sumber daya di sekolah, guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, serta mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru sebagai modal manusia mengenali potensi yang dimiliki dirinya dan muridnya. Guru menggunakan pendekatan berbasis aset, di mana guru menilai bahwa keunikan yang dimiliki setiap siswa merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat dipotensikan untuk mencapai mimpi dan tujuan pembelajaran yang merupakan visi dari guru dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah merupakan aset yang potensial untuk menumbuhkan karakter dan hal-hal baik yang dimiliki anak. Budaya positif yang ada di sekolah akan dapat membantu anak dalam mengenali dan memahami perilaku mereka untuk dapat memburamkan karakter buruknya dan menegaskan karakter baiknya, sehingga terciptalah
murid dengan profil pelajar Pancasila yang kemudian dapat dijadikan modal manusia dalam pengembangan sekolah. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memetakan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya adalah dalam memetakan kebutuhan belajar siswa, guru menerapkan asset-based thinking, di mana kondisi siswa yang heterogen merupakan potensi untuk mengembangkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran berpihak pada murid. Sementara, kompetensi sosial emosional merupakan upaya mengelola emosi agar murid dan guru memiliki emosi yang positif dan dapat memecahkan masalah ataupun kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan responsif. Koneksi antara modul 3.2 dan modul 2.3 coaching. Praktik coaching adalah upaya menemukan pemecahan permasalahan dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki diri, baik guru maupun murid. Tentu, asset-based thinking sangat bermanfaat untuk menggali potensi sebagai kekuatan. Praktik coaching sangat tepat untuk memaksimalkan potensi, terutama modal manusia. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan asset-based thinking, diperlukan pertimbangan yang baik dari seorang pemimpin sehingga dapat menemukan dan mengenali aset yang berdampak potensial. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar tercipta lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa nyaman untuk mengembangkan potensi dan kodrat yang dia miliki. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan terkait modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung defisit based thinking. Saya selalu berusaha menemukan kekurangan-kekurangan yang saya miliki yang pada akhirnya menyebabkan saya pesimis dan cenderung mengalami kegagalan. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa awal perubahan dimulai dari perubahan pola pikir, yaitu ke arah kekuatan yang harus dibangun untuk lebih mengenali potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk maju dan berkembang.